Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Nandarian Pratama dari kelas 2A2 dengan NIM 2404027071. Kali ini saya akan mereview hasil proyek codingan saya yang telah ditempuh oleh beberapa pertemuan yang lalu. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan UTS Praktikum Manajemen Informasi. Baiklah, bisa saya mulai. Untuk tampilan admin table saya seperti ini. Untuk pertama kita bisa mulai dari home. Jadi untuk di tampilan home saya hanya menampilkan menampilkan edit aja. Jadi cuman hanya bisa ditampilkan adalah tampilan edit. Selanjutnya untuk codingan dari home tersebut seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Untuk logika dari include once-nya. Selanjutnya di codingan produk. Untuk di codingan produk saya menambahkan ada inputan hapus, edit, dan tambah data. Ya, untuk codingan dari produk seperti ini. Codingannya seperti ini. Nah, seperti ini, ada nama produk, ada harga, ada foto, ada deskripsi produk, ada nama user, ada stok dan aksi, dan juga ada logika perulangan while. Dan selanjutnya ada about-nya adalah tentang toko yang saya buat, yang berisinya ada hapus, ada di bagian ngedit, dan juga ada di bagian tambah. Untuk codingan dari about sendiri seperti ini. Codingannya seperti ini, hampir sama seperti produk. Saya mengambil codingannya dari produk dan tinggal mengubahnya sedikit. Selanjutnya user ini adalah pengguna dari penemu dari toko saya. Tampilannya seperti ini, ada tambah data, ada hapus, ada edit. Selanjutnya untuk codingannya seperti ini. Codingan untuk tampilan user seperti ini. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Yang telah kontak hanya menampilkan data dari inputan dari klien. Dan untuk codingan kontaknya hanya seperti ini, hanya untuk menerima data dari klien. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mereview untuk bagian admin saya. Jadi di sini untuk tampilan klien saya, di sini saya menjual toko burung dengan nama Toko Burung Abadi. Di sini menyediakan beberapa burung dan juga macam-macam unggas lainnya. Untuk tampilannya seperti ini, dan codingannya itu kurang lebih seperti ini. Ini bagian seperti ini. Untuk tampilan codingannya hanya seperti ini. Dan juga di sini untuk navbarnya ini saya memisahkan filenya agar lebih mudah diedit
Dan juga ini berlaku di about, kontak, navbar, produk, dan tim. Nah, untuk hewan-hewan yang sudah saya jual, ada berbagai hewan yang sudah saya jual, yang sudah saya inputkan seperti ini, seperti burung kenari atau burung pelikan atau black bear Eropa. Di sini kurang lebih ada 20 hewan yang sudah saya inputkan. Dan untuk selanjutnya di bagian produk, codingannya itu seperti ini. Seperti ini untuk codingan dari bagian produk. Selanjutnya untuk about ini adalah tentang sejarah toko kami berdiri. Jadi di sini untuk toko burung abadi sudah berdiri sejak tahun 2020 pada bulan 12 dan tanggal 18. Di sini ada keterangan toko burung kami. Dan juga untuk codingannya toko codingannya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya untuk mereview bagian tim. Bagian tim ini kami ada beberapa tim yang ikut serta dalam membangun toko burung. Di sini ada 5 tim. Dan untuk dari codingan tim tersendiri seperti ini, codingan timnya. Dan saya yang akan mereview yang terakhir adalah kontak. Kontak ini akan berisi tentang bagaimana umpan balik dari pelanggan terhadap toko kami. Oke, baiklah, mungkin selanjutnya saya akan menguji coba dari semua tombol-tombol dari home, produk, about, user, dan kontak, apakah berhasil ataupun tidak. Pertama saya akan menguji coba di bagian home dulu yang pertama. Di sini saya akan menguji coba untuk mengubah nama dari toko tersebut dan fotonya. Di sini saya akan mengubah toko burung abadi menjadi Jaya Abadi, dan untuk fotonya saya akan menggunakan foto ini dan di submit. Nah, kalau sudah berarti di sini sudah berhasil, maka kita akan lihat hasilnya, apakah hasilnya berubah. Dan ya, hasil untuk apa yang berubah. Namanya sudah berubah dan gambarnya sudah berubah. Dan untuk pembuktian di database-nya untuk bagian home ya sudah berubah. Yang sebelumnya tadi toko burung abadi sudah berubah menjadi toko burung Jaya Abadi. Nah, selanjutnya saya akan menguji coba bagian produk. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan satu hewan yang ingin saya tambahkan. Di sini saya akan menambahkan burung lovebird. Burung lovebird dengan harga kisaran 250.000. Untuk deskripsinya ini seperti
Kira-kiranya seperti ini untuk deskripsi produknya. Dan untuk ID usernya saya akan mengikuti dari ID user di database. Di sini saya akan menggunakan ID user 20, maka akan menampilkan bahwa yang menginputkan adalah si ID user 20. Dan terus stoknya saya akan naruh 1 saja dan di submit, dan di sini sudah ada muncul notif data berhasil diinputkan. Kita lihat dulu apakah benar-benar sudah terinput. Ya, sudah terinput ya. Di sini untuknya burung lovebird dengan harga 250.000. Di sini fotonya juga sudah muncul, dan di sini untuk ID usernya sudah muncul juga. Dan untuk stoknya juga sudah muncul. Dan selanjutnya akan melihat di bagian produk apakah data itu muncul. Dan ya, data tersebut sudah muncul. Di sini ada namanya burung lovebird dengan harga kisaran 250.000. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus ataupun mengedit. Di sini saya akan mencoba menghapus untuk burung blackbird Eropa ini. Saya akan menghapusnya dulu. Saya akan mengeditnya terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan mengubahnya menjadi burung black saja. Mungkin harganya saya akan mengubah menjadi 200.000. Dan fotonya mungkin saya akan menggunakan foto burung yang lain, seperti mungkin seperti foto mungkin seperti ini. Saya akan menukar menjadi burung gereja, dan deskripsinya sudah pasti saya ubah. Seperti ini untuk ID usernya. Mungkin saya akan mengubah untuk menggunakan ID user dari 19, maka nanti yang menginputkannya akan berubah dari ID user 17 menjadi ID user dari 19. Untuk stoknya mungkin saya akan merubah menjadi 2 dan di submit. Maka data tersebut sudah ada. Di sini ada burung gereja dengan harga 200.000 dengan deskripsi sini, dan nama usernya juga seperti ini, dan stoknya juga. Nah, maka untuk di database maka seharusnya sudah ada burung gereja yang double ya. Mana dia? Seperti ini sudah muncul ya. Nah, di sini karena ada data yang double, maka di sini saya menambahkan input hapus untuk menghapus data-data yang tidak digunakan. Seperti ini kan contohnya ada burung gereja yang saya inputnya 2 kali, maka saya tidak butuh lagi, maka saya akan hapus saja untuk yang bagian sini. Saya hapus, dan data tersebut sudah berhasil dihapus, dan otomatis di sini cuma ada burung gereja yang
harganya 200.000. Dan untuk di adminnya juga pasti sudah berubah dan sudah tidak ada lagi burung gereja dengan harga 150 tadi, dan yang hanya ada burung gereja yang harga 200.000. Nah, untuk eksekusi dari produk sudah selesai. Sekarang untuk di about saya seperti ini. Jadi sini mungkin saya akan mengedit dari data tersebut. Mungkin saya mengubah tanggal dari berdirinya, mungkin saya mengubah dari 2020 menjadi 2019 pada tanggal Februari tanggal 18. Nah, di sini kan sebelumnya masih toko burung abadi. Di sini saya ubah menjadi toko burung Jaya Abadi. Di sini saya mungkin di deskripsinya mungkin saya akan sedikit menambahkan sebentar. Saya akan menambahkan mungkin seperti ini, segera seperti ini. Dan untuk fotonya mungkin saya akan menggunakan foto dari mungkin saya menggunakan foto burung ini yang sebelumnya fotonya apa. Dan untuk sebelumnya saya akan melihat di database nya untuk di about. Untuk about ini namanya sebelum masih di tahun 2020, masih toko judulnya masih toko burung abadi dan penjelasannya masih seperti ini. Dan saya akan submit, maka sudah berubah dari yang tahunnya 2020 menjadi 2019, dan judulnya sudah berubah dari toko burung abadi menjadi Jaya Abadi. Dan sini deskripsinya saya menambahkan sedikit, maka di bagian about sudah berubah. Yang sebelumnya toko burung abadi sudah menjadi Jaya Abadi, dan tahunnya juga sudah berubah, foto juga berubah, dan deskripsinya juga sudah berubah. Selanjutnya untuk di bagian tim, untuk database yang about otomatis yang sebelumnya seperti ini otomatis sudah berubah menjadi 2019, maka yang inputannya berhasil. Selanjutnya yang tim mungkin ini saya akan menambahkan satu orang. Untuk tim ini saya logikanya saya sambungkan ke di bagian user. Di sini mungkin saya akan menambahkan satu data orang dengan nama mungkin Tony Salim, laki-laki dengan nomor HP sekian, dengan alamat di Bekasi, tanggal lahirnya pada lahir 1990 mungkin tanggal 25, dan
Dan untuk fotonya seperti fotonya ini. Dan sebelum saya menginputkannya, untuk sebelumnya di database-nya di usernya hanya ada 5 user. Dan seharusnya jika saya sudah menginputkannya, maka data user di sini akan bertambah. Dan akan saya input, submit. Oke, di sini dan sudah muncul nama dan fotonya. Dan di sini akan lihat, di sini otomatis sudah bertambah 1. Ya, Antoni Salim sudah bertambah. Di sini saya akan mungkin sini untuk sebelumnya pasti otomatis datanya sudah bertambah 1. Ya, sudah muncul. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengedit data dari seseorang seperti ini. Saya akan mengedit data dari Daniel ini kan, untuk tanggal lahirnya ini kan tidak betul nih. Saya akan mengubah untuk mungkin nama Daniel, mungkin kita akan ubah dari namanya menjadi nama panjang dia. Teleponnya seperti ini aja, mungkin United States, mungkin kita sampaikan California. Untuk tanggal lahirnya yang sebelumnya salah di 2025, kita ubah ke tanggal yang betulnya, ya ini pada tahun 1989 pada bulan Mei tanggal 12. Untuk fotonya mungkin saya akan menggunakan foto yang sama saja dan akan disubmit. Maka ini sudah berubah menjadi namanya, yang sebelumnya Daniel aja sudah menggunakan Daniel Bar. Dan untuk alamatnya sudah berubah, tanggal lahirnya sudah betul. Maka di database juga yang sebelumnya namanya Daniel aja, kita refresh dan sudah berubah menjadi Daniel Bar. Dan selanjutnya saya akan menghapus salah satu dari data tim saya. Mungkin saya akan menghapus ini yang Agus ini, karena akan saya coba hapus, maka otomatis sudah hilang. Dan yang di tim ini seharusnya nama Daniel ini sudah berubah dan data Agus ini hilang. Kita coba refresh dan ya data orang tersebut sudah hilang dan nama orang ini sudah berubah. Dan seharusnya untuk di database yang harusnya tadi ini 6, harusnya sudah menjadi 5 karena data Agus ini sudah hilang. Kita refresh dan ya data Agus sudah hilang. Dan selanjutnya saya akan mereview bagian kontak lagi. Di kontak ini hanya akan memunculkan data dari klien. Jadi yang menginputkan di klien di sini hanya user yang menginputkan kliennya, yang menginputkan umpan balik untuk toko yang saya dirikan. Untuk di kontak database-nya seperti ini. Di sini masih ada satu database. Seharusnya ketika saya menginput ini database-nya akan bertambah 1. Di sini akan coba menjadi database-nya dengan nama Bagas, dengan email bagas@gmail.com dengan nomor 0812 75 54 715 dengan pesannya toko dan perawatan yang terbaik. Dan selanjutnya saya akan mengirim pesan ini. Di sini sudah sudah muncul
pesan berhasil dikirim. Dan seharusnya di bagian admin ini sudah bertambah 1, dan ya sudah ada bertambah dengan nama Bagas, nomor HP-nya dan pesannya tersebut. Di database seharusnya sudah berubah menambah 1, dan ya data tersebut sudah bertambah. Dan jika sini saya akan menghapus, mungkin akan menguji coba menghapus, misalnya ini yang bagian Wahyu ini saya akan menghapus, otomatis di sini sudah hilang dan di database pun juga bakal hilang. Sekiranya itu saja mungkin yang bisa saya jelasin. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin bisa saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.